Pembelajaran Project Based Learning merupakan pembelajaran berbasis proyek yang menggunakan pendekatan komprehensif yang melibatkan siswa secara kooperasional dan berkelanjutan. Langkah-langkah dari pembelajaran Project Based Learning yang pertama adalah menentukan pertanyaan mendasar, yang kedua adalah mendesain proyek, yang ketiga adalah menyusun jadwal, yang keempat adalah memonitoring siswa, dan yang kelima adalah evaluasi pengalaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik ya. Nah, sebelum kita melanjutkan belajarnya, kita ada peregangan terlebih dahulu. Nanti kalau saya sebut satu kali, nanti kalian tepuk satu kali. Tapi kalau saya nyebut dua, tepuk dua kali. Paham ya dari sini? Paham. Dan begitu juga seterusnya. Ya Pak. Satu, tiga, dua, tiga, satu. Oke. Masih semangat. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, Bapak akan presensi terlebih dahulu. Linknya sudah saya bagikan di grup kelas ya. Nah, kemudian kita berdoa terlebih dahulu sebelum belajar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tadi Bapak waktu berangkat ke sini melihat kejadian yang gak mengenakan. Ada Satpol PP, ada penjual sedang bentrok. Nah, si Satpol PP ingin menggusur lapaknya para pedagang, yang pedagang ingin berjualan untuk menghidupi keluarganya. Nah, kira-kira apa yang menjadi penyebab konflik tersebut? Iya. Kalau menurut saya, mereka dibedakan karena pedagang di sembarang tempat, Pak. Bagus. Oke. Menurut saya, Satpol PP mengalami keributan dengan para pedagang karena para pedagang tidak mau dipindahkan, Pak. Tidak mau dipindahkan. Bagus sekali. Jadi memang konflik yang terjadi itu Satpol PP antara pedagang ini harus diselesaikan dengan cara yang baik-baik. Jadi enggak harus dengan cara yang bentrok. Oke, selanjutnya. Oke, jadi hari ini kita akan membahas mengenai konflik sosial. Nah, sebelum itu, hari ini bulan apa? April Pak. April, bulan keempat. Ya Pak. Absennya nomor 4, tolong bacakan tujuan pembelajaran ya. Saya, Pak. Ya, silakan. Tujuan pembelajaran 1. Peserta didik mampu menjelaskan pengertian dari konflik. 2. Peserta didik mampu menjelaskan faktor-faktor terjadinya konflik. 3. Peserta didik mampu mengidentifikasi cara menangani konflik sosial untuk mewujudkan masyarakat yang berintegrasi. Ya, terima kasih. Jadi yang kita pelajari ini tujuannya. Sebelum itu saya ada pretest jumlahnya 10 soal. Waktu saya berikan 5 menit. Linknya sudah saya kirimkan di grup kelas ya. Iya Pak. Silakan. Siapa? Baik, waktu pengerjaan pretest sudah selesai. Selanjutnya Bapak akan menayangkan video. Silahkan dilihat dan dicermati. Baik Pak. Petugas gabungan menertibkan bangunan liar di kawasan Cipinang Besar Selatan Jatinegara, Jakarta Timur protes dengan pembongkaran bangunan. Warga pun menghadang alat berat petugas. Suasana memanas saat petugas hendak membongkar bangunan liar di daerah bantaran Kali Cipinang. Warga menghalangi alat berat yang hendak meratakan bangunan. Salah seorang
tempat yang sah. Meski demikian, Pemkot Jakarta Timur tetap melakukan penertiban karena lahan ini milik Pemkot DKI. Lahan akan digunakan untuk sodetan Kali Ciliwung menuju Kanal Banjir Timur untuk mengatasi banjir. Ya, itu tadi videonya. Kira-kira apa yang terjadi di dalam video tersebut? Bagi yang ingin menanggapi silahkan angkat tangan ya. Pak, bentrok antara warga dan polisi. Saya Pak, penggusuran rumah di pinggir sungai. Saya Pak, konflik warga menentang penggusuran rumah Pak. Bagus sekali jawaban kalian semua. Jadi itu benar. Jadi yang terjadi di video tadi itu konflik antara warga yang berada di pinggir sungai dengan Satpol PP yang ingin menertibkan permukiman kumuh yang berada di pinggiran sungai. Nah, kira-kira apa solusi yang baik untuk kasus tersebut? Saya Pak, Ya, warga dipindahkan ke rusun. bagus. Saya Pak, Iya, siap. kalau menurut saya warga seharusnya diberi uang ganti rugi ya Pak. Ya, boleh. Ya. Pak, izin bertanya, Ya. adakah penyelesaian konflik yang tidak merugikan kedua belah pihak? Nah, bagus sekali pertanyaannya. Kira-kira siapa yang ingin menjawab? Ada yang bisa? Coba kalian. Kalau menurut saya, untuk menyelesaikan konflik tersebut salah satu pihak harus mengalah. Bagus sekali yang dikatakan oleh Alia. Jadi untuk menyelesaikan konflik tadi harus ada yang mengalah agar tidak terjadi bentrok dan kekacauan. Nah, untuk selanjutnya Bapak akan menyampaikan materi. Yang pertama, pengertian konflik. Konflik merupakan pertentangan antar anggota masyarakat yang bersifat menyeluruh dalam kehidupan. Jadi konflik itu harus ada pertentangan di antara masyarakat. Menurut Robert M. Z. Lawang, konflik adalah perjuangan untuk memperoleh hal-hal yang langka seperti nilai, status, kekuasaan, dan sebagainya dengan tujuan tidak hanya memperoleh keuntungan tetapi juga untuk menundukkan pesaing. Jadi menurut Robert M. Z. Lawang ini dibutuhkan persaingan. Nah, hal ini juga bisa memicu konflik. Selanjutnya ada faktor-faktor penyebab konflik. Yang pertama, perbedaan yang ada di antara individu. Yang kedua, perbedaan latar belakang kebudayaan. Ketiga, perbedaan kepentingan. Dan yang keempat, perubahan-perubahan nilai yang cepat. Nah, bagaimana cara menangani atau mengatasi konflik sosial? Yang pertama, menghindar, yaitu menyelesaikan konflik dengan kedua pihak, tidak melanjutkan konflik tersebut. Jadi secara damai. Salah satu harus ada yang mengalah. Yang kedua, memaksakan kehendak, yaitu menyelesaikan konflik dengan cara yang salah satu pihak harus menjadi pemenang dalam konflik tersebut. Nah, di sini yang tadi mengalah, yang satu lagi yang ini harus ada yang menang, antara menang dan kalah. Dan yang ketiga, menyesuaikan keinginan orang lain, yaitu penyelesaian konflik dengan cara menghindari konflik agar hubungan tetap baik atau harmonis. Nah, di sini sama-sama mengalah agar hubungan di antara kedua belah pihak ini tetap harmonis. Ya, bisa dipahami? Nah, kemudian ada tawar-menawar, yaitu penyelesaian konflik dengan cara individu akan mengorbankan sebagian tujuannya dan meminta lawan konflik mengorbankan sebagian tujuannya juga. Di sini kedua belah pihak saling berkorban untuk mencapai titik temu atau perdamaian. Nah, kemudian ada kolaborasi, yaitu penyelesaian konflik dengan cara kedua pihak saling berbicara dan mencari pemecahan yang memuaskan keduanya. Jadi solusinya dari konflik ini mereka
saling bekerja sama mencari titik temu. Tidak ada yang dirugikan karena mereka mencari temu. Oke, selanjutnya Bapak akan membagi kelompok yang masing-masing anggota kelompok 3 orang, berhitung dari depan sampai belakang. Berhitung dimulai. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Baik, sudah terbentuk kelompoknya. sudah Pak. Jadi penugasannya cari solusi dari masalah yang ada tadi di dalam video. Buatlah project, nanti dipresentasikan ke depan. Ya. Saya kasih waktu 20 menit. Silahkan berkumpul ke kelompoknya masing-masing. Baik Pak. Kalau menurut aku sih, pola pemukiman di sekitar sungai itu adalah pola pemukiman memanjang karena mengikuti aliran sungai, sehingga mengurangi resiko terjadinya banjir. Selain pemukimannya, harus ada peraturan dan fasilitas mendukung agar kelestarian daerah di sekitar sungai tetap terjaga. Iya, nanti bisa ditambahkan gambar pendukung seperti tempat sampah. Betul, jadi tidak hanya pola pemukimannya, tapi juga fasilitasnya perlu ditambahkan dalam membuat pola pemukiman ini. Baik, waktu pengerjaan sudah selesai. Silahkan dipresentasikan satu kelompok saja. Untuk kelompok yang lainnya kita lanjutkan minggu depan. Silahkan kelompok yang mau presentasi, silahkan untuk maju, ya. Jadi ini adalah pola pemukiman yang kami buat, yaitu pola pemukiman memanjang di sekitar sungai. Di situ dapat kita lihat bahwa pemukiman warga yaitu memanjang di sekitar sungai. Fasilitasnya mencakup tempat sampah yang digunakan untuk warga untuk membuang sampah, kantor pemerintahan untuk membantu mengurus dan mengontrol pembangunan agar tidak terjadi kelebihan jumlah pembangunan di sekitar sungai, dan papan peraturan yang digunakan untuk menertibkan warga setempat. Jadi itulah pola pemukiman yang kami buat. Adakah yang ingin bertanya? Izin bertanya, bagaimana cara agar pemukiman tersebut tidak terjadi pemukiman padat penduduk yang menyebabkan kemunculan pemukiman yang kumuh? Terima kasih. Jadi menurut saya, pengurus desa seperti RT dan RW juga harus tetap mengontrol jumlah pemukiman yang ada dan nantinya dapat dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus sekali tadi presentasinya dari kelompok 1. Sekarang ada yang ingin menyampaikan kesan dan kesannya mengenai pengerjaan proyek ini? Saya, Pak. Jadi menurut saya pembuatan proyek tadi sangat menyenangkan. Tadi kita juga belajar mengenai konflik sosial dan juga membuat pola pemukiman. Bagus sekali yang disampaikan oleh Lutfika tadi. Nah, jadi apa yang kita peroleh dari pembelajaran pada hari ini? Saya Pak, tentang pengertian konflik Pak, terus ada faktor terjadinya konflik,
penyelesaian konflik dan membuat proyek, Pak. Betul sekali. Jadi, konflik merupakan pertentangan antar anggota masyarakat yang bersifat menyeluruh dalam kehidupan. Faktor terjadinya konflik yaitu perbedaan individu, perbedaan latar belakang kebudayaan, perbedaan kepentingan, dan perubahan yang cepat. Cara penyelesaian konflik yaitu dengan cara menghindar, memaksakan kehendak, menyesuaikan keinginan orang lain, tawar-menawar, dan kolaborasi. Suatu konflik dapat diselesaikan dengan baik, maka akan terciptanya integrasi dalam masyarakat. Baik, jadi apakah ada yang ditanyakan mengenai materi hari ini? Tidak. Belum ada? Nah, sekarang kerjakan post test yang saya kasihkan linknya di grup kalian kelas ya. Siap, Pak. Sudah mengerjakan post test semuanya? Sudah, Pak. Baik. Untuk pertemuan selanjutnya, jangan lupa materi yang dipelajari dan kita akan melanjutkan presentasi yang belum selesai di hari ini. Marilah kita tutup dengan doa bersama-sama. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Bapak akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita juga banyak belajar mengenai Tak tahu.